Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nana, hari ini kita belajar kembali. Jangan lupa anak-anak ibu sarapan dulu sebelum belajar. Persiapkan alat tulisnya dan jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Tetap anak-anak ibu lakukan protokol kesehatan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pakai maskernya, jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun. Baiklah nak, hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1, masih bersama dengan Ibu Frida Novelia Fitri. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membuat bagan atau diagram tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan teliti. Oke anak-anak ibu, untuk mengawali pembelajaran, coba anak ibu amati gambar yang ada pada layarnya. Siapa yang tahu ini gambar apa ya? Ya, di dalam gambar ini ada gambar 3 orang anak yang baru pulang sekolah. Lalu ada pengendara motor, ada mobil, ada rumah, ada pepohonan, dan anak-anak ibu tahu yang berwarna abu-abu ini apa? Nah, yang warna abu-abu ini adalah asap. Ternyata gambar ini punya ceritanya loh anak-anak ibu. Silahkan dengarkan ceritanya ya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, itulah nak cerita dari gambar ini. Nah, anak-anak ibu, berdasarkan cerita tadi, ibu ada beberapa buah pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, jawabannya Dayu batuk-batuk karena ada asap tebal dari kendaraan bermotor yang lewat di dekatnya. Pertanyaan kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Siapa yang tahu jawabannya? Oke, jawabannya kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang karena pohon mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas oleh tubuh kita. Nah, ternyata anak-anak ibu, asap itu memang ya tidak baik untuk kesehatan pernapasan kita.
Nah, anak ibu, tadi Dayu batuk ya saat menghirup udara bercampur asap kendaraan. Sebaliknya, saat kita menghirup udara di bawah pohon, Dayu merasa nyaman. Ternyata udara di bawah pohon rindang terasa segar ya. Nah, sedangkan udara kotor bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Selanjutnya, Nak, kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Ibu mohon kepada anak-anak ibu untuk mengamati dan mendengarkan penjelasan ibu dengan baik ya. Faktor penyebab gangguan pernafasan yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau disebut juga prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Faktor penyebab gangguan pernafasan yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Lanjut kita yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Bagaimana, Nak? Sudah paham dengan faktor penyebab gangguan pernafasan? Ternyata faktornya ada 3 ya. Yang pertama karena faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga karena faktor lingkungan. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas pertama kepada anak-anak ibu. Apa tugasnya? Buatlah sebuah bagan atau diagram tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Silahkan anak-anak ibu buat di dalam buku latihannya. Nah, ibu akan memberikan contoh dari bentuk bagan atau diagram ini. Ini adalah contoh bagan penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia. Jadi kita sudah belajar bahwasanya penyebabnya ada 3 faktor. Yang pertama karena ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Anak-anak ibu boleh membuat ini sebagus dan sekreatif mungkin. Kalau perlu juga boleh dibuat pakai gambar dan warnai dengan pensil warna. Silakan anak-anak ibu berkarya dengan sebagus dan sekreatif mungkin ya. Oke, setelah selesai tugas pertama, selanjutnya bacalah atau dengarkanlah salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Nah, berita ini juga bisa anak ibu baca, buka buku temanya, tema 2 halaman 53 sampai 54. Setelah ini, ibu akan membacakan berita yang ada di majalah Tempo tersebut. Judul beritanya, Cool Desa Lantaran Direbut. Aroma sengit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersapit asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo.
Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 parts per mili atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Sumber Majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Baiklah nak, setelah kita membaca bacaan tadi, ada tugas kedua yang akan Ibu berikan. Nah, dari bacaan kuldesak lantaran JDI di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya bisa anak-anak Ibu lihat contohnya di buku temanya, di buku tema 2, halaman 54 sampai 55. Buatlah seperti contoh dan tulis di buku latihannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 tugas sudah selesai untuk hari ini dan pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ibu harapkan anak-anak Ibu paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan dan anak-anak Ibu perhatikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Jangan lupa ya untuk mengulang kembali pembelajarannya di rumah bersama orang tuanya. Nah, anak-anak Ibu, sampai jumpa besok. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.